Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita, yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi di desa Sukamaju selalu dimulai dengan suara ayam jantan, embusan angin dari arah hutan, dan langkah-langkah warga yang menuju sawah atau ladang. Di ujung timur desa, berdiri sebuah rumah kayu tua, dikelilingi pohon bambu dan semak belukar. Di sanalah Mbah Samin tinggal sendirian, sejak istrinya meninggal lebih dari 10 tahun lalu. Mbah Samin bukan orang biasa. Meski usianya hampir 90, tubuhnya masih kuat dan gerakannya tidak lambat. Setiap pagi ia berjalan menyusuri pematang sawah dengan tongkat kayunya, membawa keranjang berisi daun-daunan dan ramuan. Anak-anak kecil memanggilnya dengan penuh hormat, dan orang dewasa menundukkan kepala saat berpapasan. Banyak warga datang ke rumahnya untuk berobat atau sekadar meminta nasihat. Ia bukan dukun, tapi tahu banyak soal tumbuhan obat. Sakit perut, demam, atau gangguan tidur sering disembuhkan hanya dengan racikan sederhana dan doa pendek. Tak ada tarif. Kalau ada yang memberi beras atau pisang, ia terima. Kalau tidak, ia tidak meminta. Selain mengobati, Mbah Samin punya kebiasaan yang tidak pernah berubah. Setiap siang ia memberi makan burung-burung yang datang ke halaman rumahnya. Ia melemparkan butiran jagung ke tanah, lalu duduk di bangku kayu sambil memperhatikan mereka makan. Beberapa burung bahkan sudah akrab dengannya dan berani hinggap di tangannya. Siangnya dihabiskan dengan berkebun. Ia menanam jahe, kunyit, dan kencur di belakang rumah. Sesekali ia membawa hasil kebunnya ke pasar desa. Bukan untuk dijual, tapi dititipkan ke warung Embok Sarmi agar dibagi gratis ke warga yang membutuhkan. Orang-orang bilang, hidup Mbah Samin sederhana tapi bermanfaat. Setiap hari Jumat sore, ia berjalan menuju bukit kecil di sisi barat desa. Di sanalah makam para leluhur desa berada. Ia menyapu daun kering, membakar kemenyan, dan membersihkan nisan. Tak ada yang menyuruh, dan tak ada yang menemaninya. Ia menganggap itu bagian dari tanggung jawabnya sebagai orang tua di desa. Beberapa warga pernah mencoba ikut, tapi Mbah Samin menolak dengan halus. Katanya, cukup dia saja. Meski hidupnya tenang, beberapa hari terakhir suasana di desa terasa sedikit berbeda. Warga mulai membicarakan pilkades yang akan datang. Spanduk dan baliho mulai bermunculan di sudut-sudut jalan. Dua calon akan bersaing, Pak Suryono, kepala desa saat ini, dan Pak Darmo, tokoh tani yang cukup dihormati. Warga terbelah dua. Sebagian ingin Pak Suryono lanjut karena sudah berkuasa 3 periode. Sebagian lagi ingin perubahan. Obrolan di warung kopi sering memanas. Bahkan ada kejadian saling dorong antar pendukung saat rapat warga di balai desa. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Desa Sukamaju selama ini dikenal rukun dan jarang ribut soal politik. Tapi sekarang, ketegangan itu mulai terasa. Meski belum meledak, Mbah Samin sendiri tidak pernah menyinggung soal pilkades. Kalau ada yang bertanya, ia hanya menjawab pendek, pilih yang bersih dan tidak serakah. Ucapan itu dianggap netral, tapi ada beberapa orang yang tidak senang mendengarnya, terutama mereka yang mendukung Pak Suryono secara fanatik. Sore itu, Mbah Samin duduk di bawah pohon jambu dekat rumahnya sambil menumbuk ramuan di cobek batu. Seorang pemuda datang tergopoh-gopoh. Namanya Tarjo, anak dari keluarga tani yang tinggal tak jauh dari pasar desa. Ia mengeluh perutnya sering mulas dan tidak bisa tidur nyenyak. Mbah Samin mendengarkan dengan tenang, lalu memberikan segelas rebusan daun meniran yang sudah disiapkan sebelumnya. "Kau makan apa semalam?" tanya Mbah Samin. "Nasi jagung dan sambal terasi, Mbah. Sama ikan asin," jawab Tarjo. "Kau minum kopi?" "Minum 3 gelas. Besok jangan dulu minum kopi. Coba tidur lebih awal. Kalau masih sakit, kemari lagi." Tarjo mengangguk, lalu pamit. Mbah Samin menatapnya sampai hilang di tikungan. Ia tahu, anak itu terlalu sering begadang, ikut nongkrong di pos ronda sambil main kartu. Banyak anak muda sekarang susah diatur. Lebih suka ikut tren kota daripada menjaga adat desa. Malamnya Mbah Samin mengaji di ruang belakang. Ia punya kitab-kitab tua yang diwariskan turun-temurun. Di tengah pembacaan, ia berhenti sebentar. Angin
Malam bertiup pelan membawa bau asap yang tidak biasa. Ia bangkit membuka jendela dan melihat ke arah barat. Tidak ada yang aneh. Tapi hatinya merasa tidak tenang. Keesokan harinya beberapa warga datang lebih pagi dari biasanya. Ada yang meminta air doa. Ada yang mengeluh ternaknya mendadak mati. Dan ada pula yang sekadar curhat tentang situasi politik desa. Mbah Samin melayani mereka satu persatu tanpa banyak bicara. Seorang ibu setengah baya bernama Bu Minah berkata lirih, "Mbah, sekarang kok banyak orang jadi kasar ya? Padahal dulu kalau beda pilihan ya biasa saja." Mbah Samin hanya menjawab, "Kalau niat memilih karena uang atau janji kosong, ya begitu jadinya." Hati jadi keras. Beberapa warga yang hadir hanya mengangguk. Tak ada yang membantah, tapi juga tak berani menyuarakan dukungan terbuka. Mereka tahu, pengaruh Pak Suryono masih kuat. Ia punya orang-orang yang mengawasi, bahkan hingga ke pelosok. Menjelang sore langit mulai mendung. Mbah Samin menyelesaikan pekerjaan di kebun, lalu menyapu halaman. Sebelum maghrib, ia menyalakan pelita dan duduk sendirian di ruang depan. Dalam diam ia tahu, desa ini akan menghadapi masa sulit. Bukan karena setan atau makhluk halus, tapi karena manusia yang haus kuasa. Dan meski ia tak ingin terlibat, cepat atau lambat, situasi itu akan menyeretnya masuk ke dalamnya. Hari itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Matahari memancarkan terik yang menyengat, membuat sebagian warga memilih berlindung di dalam rumah atau berteduh di bawah pohon. Di balai desa, beberapa kendaraan bermotor terparkir. 3 orang, berpakaian rapi dan mengenakan kacamata hitam berdiri di halaman, memperhatikan arah jalan tanah yang mengarah ke sisi timur desa. Di dalam ruang kerja kepala desa, Pak Suryono duduk dengan tubuh sedikit membungkuk ke depan. Wajahnya serius, tak seperti biasanya. Ia menatap kalender di dinding sambil memainkan pulpen di tangan kanan. Pilkades tinggal 2 bulan lagi, dan suasana di bawah sudah mulai tidak menentu. Pendukungnya masih kuat, tapi suara-suara penolakan mulai terdengar. "Aku perlu gebrakan," katanya tiba-tiba. 2 orang di depannya, salah satunya bernama Pardi, mengangguk. Mereka tahu maksud ucapan itu. Dalam beberapa hari terakhir, nama Mbah Samin sering disebut warga sebagai sosok yang netral dan dihormati. Pak Suryono ingin memanfaatkan itu. "Kita datangi saja langsung. Kalau dia bersedia jadi pendukung kita, selesai semua urusan," ujar Pak Suryono, berdiri dan merapikan pakaiannya. Setengah jam kemudian, 3 motor melaju ke arah timur desa, berhenti di depan rumah panggung sederhana yang dikelilingi semak belukar. Pardi turun lebih dulu dan mengetuk pagar kayu. Tak lama pintu rumah terbuka. Mbah Samin keluar perlahan, mengenakan sarung dan kemeja lusuh. Tatapannya tenang seperti biasa. "Ada perlu apa, Pardi?" tanyanya singkat. Pardi memberi salam, lalu menunjuk ke arah Pak Suryono yang berdiri di belakangnya. "Pak Kades ingin bicara langsung, Mbah." Mbah Samin mempersilakan mereka masuk. Ia mengambil kursi bambu dan menyuruh ketiganya duduk. Tanpa basa-basi, Pak Suryono langsung menyampaikan maksud kedatangannya. "Saya tahu Mbah tidak suka urusan politik, tapi saya pikir untuk kepentingan desa, mungkin Mbah bisa bantu saya. Pilkades ini berat, banyak yang coba menjatuhkan saya." Mbah Samin tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap wajah Pak Suryono, lalu melihat 2 orang di belakangnya yang tampak tegang. "Saya butuh orang yang disegani untuk memperkuat dukungan. Kalau Mbah bersedia bicara di depan warga, cukup 1 kali saja itu sudah sangat membantu," lanjut Pak Suryono. Suasana mendadak hening. Angin siang bertiup pelan, daun-daun kering beterbangan di halaman. "Saya sudah tua, Pak Kades. Tidak cocok bicara di depan orang ramai, apalagi soal pemilihan," kata Mbah Samin. "Tenang." Pak Suryono mencoba tersenyum. "Justru karena Mbah sudah tua dan dihormati, warga pasti mendengar. Saya tidak minta banyak. Hanya 1 kali duduk bersama saya di acara pengajian minggu depan." Mbah Samin menggeleng pelan. "Maaf, saya tidak bisa ikut campur. Biarlah warga memilih sesuai hati nurani." Nada suara Pak Suryono mulai berubah. "Mbah, ini bukan soal saya pribadi. Ini demi kestabilan desa.
Kalau orang-orang mulai mendukung calon yang salah bisa kacau nanti. Mbah Samin tetap pada pendiriannya. Saya tidak menilai siapa salah siapa benar, bukan kapasitas saya. Saya hanya ingin menjaga jarak dari urusan kekuasaan. Salah satu anak buah Pak Suryono terlihat tidak sabar. Ia berbisik pelan ke telinga atasannya, namun tak terdengar jelas. Pak Suryono berdiri, merapikan jasnya, dan menatap Mbah Samin lebih tajam. Kalau Mbah menolak, saya harap jangan ikut-ikutan bicara ke warga soal pilihan. Saya tidak mau ada yang main dua kaki. Mbah Samin tidak menjawab ancaman halus itu. Ia hanya berdiri dan mempersilakan mereka pulang. Pak Suryono dan rombongannya melangkah keluar tanpa banyak bicara. Tapi dari gerak tubuh mereka, jelas terlihat rasa kesal. Di luar pagar, Pardi berkata pelan, "Saya kira dia akan lebih bijak, tapi rupanya keras kepala." Pak Suryono mengepalkan tangan. Orang tua itu sudah kelewatan, merasa diri paling suci. Setelah rombongan itu pergi, Mbah Samin masuk kembali ke rumah dan duduk di ruang belakang. Ia membuka kitab tua yang terletak di atas meja dan membaca beberapa baris dalam diam. Tatapannya tak menunjukkan kemarahan atau ketakutan, tapi jelas ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sore harinya, beberapa warga datang berkunjung. Mereka tidak tahu soal kedatangan Pak Suryono, tapi suasana rumah Mbah Samin terasa berbeda. Salah seorang pemuda bertanya, "Mbah, kenapa kelihatan capek hari ini?" "Tidak apa-apa. Hanya tamu yang datang dengan maksud berbeda," jawab Mbah Samin singkat. Malamnya di balai desa, Pak Suryono mengadakan rapat kecil dengan tim suksesnya. Ia tampak gelisah. Dia bisa jadi penghalang besar. Orang-orang percaya sama dia lebih dari siapapun di desa ini. Kalau dia tidak mendukung kita, bisa kacau semua. Seorang dari timnya memberi usul, "Kalau begitu, kita sebarkan saja kabar miring tentang dia, biar warga mulai ragu." Pak Suryono tidak langsung menyetujui tapi tidak menolak juga. Ia hanya berkata, "Kita lihat dulu. Kalau dia tetap keras kepala, baru kita ambil langkah." Sementara itu di rumahnya, Mbah Samin sedang merapikan beberapa botol berisi ramuan yang digantung di dapur. Saat ia hendak memadamkan pelita, terdengar suara ketukan pelan di jendela. Ia tidak langsung membuka, hanya mengintip dari selatirai. Tidak ada siapa-siapa. Namun daun-daun di tanah seperti tertiup angin ke arah berlawanan. Mbah Samin menarik napas panjang, lalu kembali duduk. Ia tahu, ketenangan di desa ini akan segera berakhir. Bukan karena sesuatu yang datang dari luar, tapi karena ambisi orang dalam yang mulai melampaui batas. Sejak pertemuannya dengan Pak Suryono, keadaan di sekitar rumah Mbah Samin berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil. Beberapa tanaman ladangnya mendadak layu, seperti disiram cairan panas. Pagar bambu yang biasanya utuh, tiba-tiba patah di dua tempat, seperti diinjak-injak dengan sengaja. Setiap malam terdengar suara orang berjalan di dekat pekarangan, tapi saat diperiksa tidak ada siapa-siapa. Pagi itu ketika Mbah Samin hendak menuju ladang, ia menemukan bekas jejak sepatu berlumpur yang mengarah dari pagar ke sumur belakang. Ia mengamati jejak itu tanpa berkata apa-apa, lalu mengambil air wudhu dan duduk sebentar di depan gubuk kecil dekat sawah. Ia membaca sesuatu pelan sambil menunduk. 2 hari setelah itu, sekelompok anak muda terlihat nongkrong tak jauh dari rumahnya. Mereka tertawa keras sengaja membuat gaduh. Salah satu dari mereka melemparkan botol plastik ke halaman rumah Mbah Samin. Ketika ditegur oleh tetangga yang lewat, mereka pura-pura tidak tahu. Seorang warga bernama Lastri, yang biasa minta ramuan, jamu mulai tak datang lagi. Bahkan ketika bertemu di jalan, ia hanya mengangguk singkat tanpa senyum. Beberapa warga lain juga mulai menjauh. Ada bisik-bisik bahwa Mbah Samin sebenarnya bukan orang baik, tapi dukun tua yang menyesatkan warga. Lewat ilmunya, rumor itu cepat menyebar, terutama dari mulut orang-orang yang sering terlihat dekat dengan Pak Suryono. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Mbah Samin terbangun karena dadanya terasa berat. Ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Ia merasa ada sesuatu yang masuk dari atap rumah. Langit-langit bilik terdengar seperti dipijak. Tapi tidak ada suara lain. Ia duduk bersila di tengah ruangan, menarik napas dalam-dalam, lalu menyalakan dupa kecil yang biasa ia simpan di pojok. Tak lama kemudian,
Suara aneh seperti lolongan angin terdengar di sekitar rumah. Tiba-tiba, seekor ular hitam muncul dari kolong pintu melingkar di depan tempat tidur. Mbah Samin tidak panik. Ia membaca doa dengan suara pelan namun tegas. Dalam waktu beberapa menit, ular itu menggeliat kesakitan, lalu meleleh seperti lilin terkena api. Aroma anyir menyebar, tapi tak ada sisa tubuh yang tertinggal. Esok paginya, Pak Darto, tetangga terdekat, datang membawa kabar. Salah satu pemuda yang sering nongkrong dekat rumah Mbah Samin jatuh sakit mendadak. Tubuhnya panas tinggi, tapi anehnya, dokter di puskesmas tak menemukan penyebabnya. Ibunya bilang anak itu mengigau terus menyebut nama Mbah Samin. Orang-orang mulai mikir yang aneh-aneh, Mbah, kata Pak Darto. Ada yang bilang sampean ngirim balik santet. Mbah Samin hanya menggeleng. Kalau ada yang niat buruk, balasannya datang bukan karena saya kirim, tapi karena hukum alam, Pak. Darto mengangguk pelan, tapi matanya menunjukkan rasa bingung. Hari-hari berikutnya, 2 orang lain yang dikenal sebagai anak buah Pak Suryono juga jatuh sakit. Gejalanya mirip, panas tinggi, tak sadarkan diri, dan sering mengigau. Yang satu bahkan sempat berteriak-teriak di malam hari. Katanya dikejar bayangan besar berwajah mirip dirinya sendiri. Warga mulai membicarakan kejadian-kejadian ini. Suara-suara curiga mulai mengarah ke Pak Suryono. Beberapa orang berani menyebut bahwa semua ini mungkin akibat perbuatan orang yang berkuasa tapi takut kehilangan jabatan. Muncul pendapat bahwa serangan ke Mbah Samin bukan murni karena beda pandangan, tapi karena ketakutan akan kehilangan pengaruh. Sementara itu, pagar rumah Mbah Samin kembali dirusak. Kali ini lebih parah. Tiang utama dipatahkan dan tanaman sirih yang tumbuh di depannya dicabut sampai akar. Mbah Samin menemukannya pagi-pagi buta. Ia memungut beberapa batang yang masih utuh, menanamnya kembali, lalu masuk ke dalam tanpa komentar. Sore harinya, seseorang mengetuk pintu. Seorang anak kecil bernama Tino datang dengan mata merah. Ibunya sakit dan tak bisa bangun. Mereka tinggal agak jauh di belakang desa. Biasanya ibunya datang sendiri jika butuh bantuan. Tapi kali ini, ia hanya menyuruh anaknya membawa sepucuk surat kecil. Isi suratnya singkat, "Kalau Mbah masih berkenan, tolong bantu. Saya tidak tahu harus ke siapa lagi." Tanpa banyak tanya, Mbah Samin mengambil tas kecil berisi beberapa ramuan dan ikut Tino ke rumahnya. Di sana, ia mendapati perempuan itu tergeletak lemas. Setelah diperiksa, Mbah Samin tahu penyakitnya bukan alami. Ada sesuatu yang mengikat aliran darahnya seperti dicekik dari dalam. Ia membacakan doa-doa pelindung, memberi ramuan, lalu menyuruh Tino berjaga dengan membakar daun kelor di tiap sudut rumah. Malam itu keadaan ibunya membaik, dan pagi harinya sudah bisa duduk. Berita itu menyebar cepat. Mbah Samin masih mau membantu, meski banyak warga mulai menjauhinya. Orang-orang mulai berpikir ulang, apakah benar tuduhan yang selama ini mereka dengar? Sementara itu di balai desa, Pak Suryono mendengar kabar orang-orangnya jatuh sakit dan mulai merasa was-was. Ia memanggil seseorang dari luar desa, dikenal sebagai orang pintar bayaran, untuk mengurus Mbah Samin. Mereka sepakat melakukan sesuatu pada malam Jumat mendatang. Namun sebelum rencana itu dilaksanakan, orang pintar itu justru terkena gangguan. Ia pingsan saat melakukan ritual dan saat sadar mulutnya berbusa. Ia bilang melihat kakek tua berjubah putih menghalau dirinya sambil membawa tongkat bercahaya. Pak Suryono makin gusar. Ia mulai menghindari pertanyaan wartawan lokal yang ingin meliput proses pilkades. Ia juga menghindari warga yang datang dengan pertanyaan soal orang-orang yang sakit. Tekanan perlahan datang dari segala arah, meski belum terlihat jelas. Di akhir minggu itu, seorang warga diam-diam mendatangi rumah Mbah Samin. Ia meminta maaf karena pernah menyebarkan kabar buruk. Katanya, "Saya cuma ikut-ikutan. Saya kira benar, tapi saya salah." Mbah Samin tak berkata banyak. Ia hanya menyuruh orang itu duduk dan menyuguhkan air putih. Desas-desus kegagalan santet terhadap Mbah Samin membuat Pak Suryono makin tertekan. Orang-orang di sekitarnya mulai ragu. 2 anak buahnya yang dulu percaya penuh kini justru memilih diam. Bahkan orang pintar yang ia datangkan dari luar desa pulang dengan wajah ketakutan dan enggan kembali. Di ruang belakang rumah dinas kepala desa, Pak Suryono duduk gelisah. Ia memanggil 2 orang asing preman bayaran dari luar kecamatan, namanya Diran dan Sotek.
Tubuh mereka besar, wajahnya penuh bekas luka. Mereka bukan sekadar jagoan pasar, tapi sudah sering melakukan pekerjaan kotor tanpa jejak. "Saya tak butuh kalian main-main," ujar Pak Suryono tanpa basa-basi. "Rumah itu harus rata malam ini. Orangnya kalau bisa, jangan sampai keluar hidup-hidup." Diran hanya mengangguk. Sotek menyeringai sambil mengecek pisau kecil yang ia sembunyikan di balik jaket. Mereka menerima sejumlah uang lalu pergi tanpa banyak tanya. Malam itu, sekitar pukul 2, langit desa Sukamaju tertutup awan. Tak ada suara jangkrik. Suasana hening seperti sedang menahan sesuatu. Diran dan Sotek menyusup ke tepi hutan menuju rumah Mbah Samin yang berdiri sendiri jauh dari pemukiman warga. Mereka membawa jeriken bensin dan sebotol kecil berisi cairan mudah terbakar. Langkah mereka ringan tapi cepat. Begitu sampai, mereka tak mengetuk pintu. Sotek langsung menyiram bagian depan rumah dengan bensin. Diran menyulut api dengan kain yang dibakar dan dilempar ke dinding bambu. Api menyala cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit api menjalar ke seluruh rumah. Dari dalam terdengar suara teriakan, tapi tidak jelas apakah itu suara Mbah Samin atau hanya gema dari kobaran api yang meledakkan bagian dapur. Tak ada yang keluar dari rumah. Tak ada suara minta tolong. Hanya ledakan kecil dari rak yang terbakar dan genteng yang runtuh. Diran sempat mengintip dari sela pohon. Ia melihat sesuatu bergerak di balik api. Bayangan hitam berdiri tegak, tapi ia tak berani mendekat. Sotek menariknya pergi. "Udah, cabut, udah cukup," kata Sotek terburu-buru. Mereka lari kembali ke jalan utama, meninggalkan rumah yang perlahan, habis dilalap api. Pagi harinya, warga heboh. Asap tebal masih membubung dari arah rumah Mbah Samin. Beberapa pemuda yang penasaran mendekat dan menemukan bangunan itu sudah rata dengan tanah. Hanya sisa tiang gosong dan abu yang tertinggal. Tak ada tanda-tanda jasad ditemukan. Tapi karena Mbah Samin tak terlihat keluar rumah, banyak yang percaya ia tewas terbakar. Pak Darto, salah satu tetangga, menangis melihat keadaan itu. "Dia sendirian, nggak ada yang bantu," katanya pada warga lain. Kabar kematian Mbah Samin cepat menyebar ke seluruh desa. Ibu-ibu menangis, anak-anak bertanya-tanya. Beberapa warga menyesal karena sempat menjauhi Mbah Samin. Kini orang yang dulu mereka curigai sudah tiada. Pak Suryono pura-pura kaget saat mendengar kabar itu. Ia datang ke lokasi bersama staf desa, menggeleng-gelengkan kepala dan berpura-pura menyuruh warga untuk tetap tenang. "Kita akan bantu bersihkan. Ini musibah," katanya singkat lalu cepat-cepat pergi dengan mobil dinas. Malam itu suasana desa terasa aneh. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Warga yang tinggal dekat hutan mengaku mencium bau kemenyan terbakar. Beberapa orang mengaku mendengar suara gamelan yang samar dari arah tempat rumah Mbah Samin pernah berdiri. Pak Darto duduk di beranda rumahnya sambil menatap gelap. Ia mendengar suara langkah kaki di pekarangan, seperti orang berjalan perlahan. Tapi saat ia menyalakan lampu, tak ada siapa-siapa. Ia kembali duduk, tapi kali ini dengan perasaan tak enak. Di tengah malam, seekor burung hantu besar hinggap di atap rumahnya. Burung itu menatapnya lekat-lekat lalu terbang ke arah bekas rumah Mbah Samin. Tak lama setelah itu, terdengar bunyi gending Jawa pelan, seperti dimainkan dari kejauhan. Warga mulai bertanya-tanya, jika memang Mbah Samin sudah mati, mengapa tanda-tanda aneh bermunculan? Mengapa suara gamelan muncul tiap malam padahal tak ada yang punya alat musik semacam itu? Esoknya, seorang anak kecil bernama Sari yang biasa diberi buah oleh Mbah Samin, mengaku melihat seseorang berdiri di dekat pohon jati di belakang rumahnya. Kayak Mbah Samin tapi bajunya putih semua, katanya polos. Orang-orang dewasa menganggap itu hanya bayangan atau mimpi, tapi cerita itu membuat ibu-ibu makin resah. Mereka mulai menaruh bunga di depan rumah, berharap tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, Diran dan Sotek yang kembali ke kota tempat mereka tinggal, mulai mengalami gangguan. Sotek bermimpi dikejar sosok tua dengan mata menyala. Tiap malam ia mengigau dan menggigit lidahnya sendiri. Sedangkan Diran mengeluh perutnya sakit seperti dipukul dari dalam. Ia akhirnya dilarikan ke rumah sakit, tapi dokter tak menemukan masalah. Pak Suryono mendengar kabar itu dan mulai khawatir. Ia mencoba menghubungi keduanya, tapi tak ada yang menjawab.
Ia mendatangi rumah orang pintar lain yang pernah membantunya, tapi orang itu menolak terlibat. "Saya nggak mau ikut-ikut. Yang sampean hadapi bukan orang sembarangan," katanya sambil menutup pintu. Kini, meski rumah Mbah Samin telah rata dengan tanah, suasana desa Sukamaju belum kembali seperti semula. Setiap malam angin membawa bau kemenyan. Beberapa warga melihat bayangan berjalan dari arah hutan. Suara gamelan semakin sering terdengar terutama saat malam Jumat. Warga mulai percaya bahwa Mbah Samin belum benar-benar pergi. Hanya berselang 2 hari sejak rumah Mbah Samin terbakar, warga Sukamaju mulai mendengar kabar buruk. Diran, salah satu dari 2 orang yang membakar rumah itu, ditemukan tewas di kamar kontrakannya. Lehernya penuh luka gores seperti dicakar binatang buas, tapi pintu dan jendela terkunci dari dalam. Polisi mencatatnya sebagai kasus aneh, tanpa tanda perampokan atau penganiayaan dari luar. Sotek, rekannya, hilang sejak malam sebelumnya. Tetangga kosnya mengaku mendengar suara orang mengerang, kesakitan, tapi ketika dicek, pintu kamarnya sudah terbuka dan tubuhnya tak ada di dalam. Hanya ada darah menetes dari ranjang ke lantai, lalu menghilang di ujung jendela yang terbuka. Kabar itu sampai ke telinga Pak Suryono. Ia panik, tapi tak bisa menunjukkan ketakutan di depan orang-orangnya. Ia menyuruh anak buahnya menyelidiki ke kota. Namun tak satu pun dari mereka yang berani berangkat. Hari-hari berikutnya, ketakutan menyebar. Daryat, tetangga yang ikut mengintai rumah Mbah Samin sebelum dibakar, mendadak sakit parah. Tubuhnya dipenuhi bekas luka seperti gigitan ular. Istrinya menangis saat melihat suaminya menggigil sambil terus menyebut satu nama, "Samin, ampunin saya." Ia meninggal 3 hari kemudian dengan mata membelalak. Tak ada dokter desa yang bisa menjelaskan sebab kematian yang pasti. Pak Suryono makin tersudut. Ia mulai dicurigai. Beberapa warga melihatnya bolak-balik keluar desa diam-diam, seperti mencari sesuatu. Malam-malam ia tak pernah tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, suara gamelan berdenting pelan di telinganya. Lalu muncul suara langkah kaki dari luar rumah. Tapi saat diperiksa tak ada siapa-siapa. Ia mendatangi seorang dukun yang tinggal di pinggir desa. Dukun itu dikenal sakti, tapi begitu tahu siapa yang datang dan tujuannya, ia langsung menolak. Sampaian terlambat, kekuatan yang bangkit bukan milik manusia biasa. "Saya tak sanggup menahannya," kata sang dukun sebelum menutup pintu. Pak Suryono tak menyerah. Ia menyewa orang dari kota, membawa seorang ustaz muda untuk membaca doa di rumahnya. Tapi baru semalam, menginap, ustaz itu kabur. Ia mengatakan ada suara-suara berbisik di dalam tembok, dan bayangan seseorang berjalan di belakang tirai. "Maaf Pak, ini bukan gangguan biasa. Saya tak sanggup," katanya ketakutan. Warga makin resah. Tiap malam, ada saja kejadian aneh. Sapi mendadak mati tanpa luka, burung gagak berdatangan dan berputar-putar di atas balai desa. Beberapa orang mengaku melihat sesosok bayangan berjalan perlahan di pemakaman tua dekat hutan. Pada malam Jumat, seorang anak muda bernama Wanto yang pernah melempari pagar rumah Mbah Samin ditemukan pingsan di depan rumahnya. Tubuhnya dingin seperti mayat, tapi masih bernapas. Setelah sadar, ia menggigil dan tak bisa bicara. Ia hanya bisa menunjuk ke arah pemakaman dan menangis. Ibu Wanto meminta tolong ke warga lain. Bersama beberapa orang, mereka mendatangi pemakaman. Tak ada yang aneh saat mereka tiba. Tapi bau kemenyan sangat kuat meski tak ada yang sedang melakukan ritual. Beberapa makam tua terlihat seperti baru saja dibersihkan, meski tak ada keluarga yang mengurusnya. Di salah satu sudut pemakaman, seorang warga bernama Pak Raji melihat sosok berdiri diam. Ia pikir itu hanya pengunjung yang sedang ziarah. Tapi, saat disorot senter, sosok itu perlahan menghilang ke balik pepohonan tanpa suara langkah. Wajah Mbah Samin, bisik Pak Raji saat kembali ke rumah. Keesokan harinya, desas-desus soal kemunculan Mbah Samin menyebar cepat. Ada yang percaya itu arwah gentayangan. Ada pula yang yakin Mbah Samin belum mati. Beberapa orang yang pernah dekat dengan beliau merasa bahwa yang muncul bukan roh penasaran, melainkan sosok penjaga desa yang marah. Pak Suryono tak sanggup tidur malam itu. Ia duduk di ruang tengah rumahnya sambil memegang keris kecil warisan orang tuanya.
Ia merasa dipantau, seperti ada mata yang terus mengawasinya dari balik tirai dan sudut ruangan. Angin berhembus masuk dari jendela yang tertutup rapat, dan lampu tiba-tiba padam. Dalam gelap, ia mendengar suara tongkat menghentak. Pelan, tok, tok, tok. Lalu bau tanah basah memenuhi ruangan. Ketika ia menyalakan senter, tak ada siapa-siapa. Tapi di dinding rumahnya ada bekas telapak tangan hitam membekas. Tak seperti tangan manusia, lebih besar, dengan jari-jari panjang dan kuku tajam. Ia jatuh terduduk. Napasnya tersengal. Ia menyuruh ajudannya menjaga rumah malam itu. Tapi 2 jam kemudian, ajudan itu muntah darah dan pingsan. Kata terakhir yang ia ucapkan sebelum tak sadarkan diri adalah, "Jangan ganggu makam. Jangan ganggu penjaga." Pak Suryono akhirnya menyadari bahwa apa yang dihadapinya bukan sekadar balas dendam. Ini sesuatu yang lebih besar. Kekuatan yang sudah tertanam di tanah desa sejak lama. Dan Mbah Samin adalah bagian dari itu, penjaga yang selama ini diam, tapi bangkit saat dilukai. Beberapa warga mulai mendatangi makam Mbah Samin untuk menabur bunga, meski tak yakin di mana sebenarnya jasad beliau berada. Ada yang hanya berdoa di bawah pohon besar dekat hutan, tempat dulu Mbah Samin sering duduk sore hari. Kini, desa Sukamaju tak lagi sama. Malam-malam sunyi berubah jadi waktu yang ditakuti. Bayangan di antara pohon seringkali dikira seseorang, suara gamelan tak pernah benar-benar hilang. Dan Pak Suryono, ia mulai kehilangan wibawa. Banyak warga menghindarinya. Orang-orang tak lagi hormat ketika berpapasan, karena mereka tahu apa yang mengejar Pak Suryono belum selesai. Pagi itu suara gaduh terdengar dari halaman balai desa. Seorang pria paruh baya berteriak-teriak sambil menangis. Namanya Pak Minto, salah satu orang lama di lingkaran dalam Pak Suryono. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ia berdiri di hadapan warga yang mulai berkumpul menatap dengan rasa penasaran dan curiga. Saya ikut menyusun rencana penyerangan rumah Mbah Samin, katanya tersendat. Saya tahu semuanya, dan saya tak sanggup menyimpan ini lagi. Warga terkejut. Beberapa langsung melirik ke arah rumah kepala desa yang berdiri tak jauh dari sana. Pak Minto mengaku ia yang memantau pergerakan Mbah Samin sebelum malam penyerangan. Ia juga yang mengatur suplai bensin untuk membakar rumah itu. Semua atas perintah langsung dari Pak Suryono. Saya salah besar. Saya pikir itu cuma bagian dari politik. Tapi setelah apa yang terjadi pada Diran, Sotek, dan yang lain, saya tahu ini sudah di luar batas manusia. Pengakuan itu menyebar dengan cepat. Di warung, di masjid, di ladang, semua membicarakan hal yang sama. Tak ada lagi yang bisa menutupi. Warga mulai marah, merasa dibohongi dan dipermainkan. Beberapa pemuda menuntut agar Pak Suryono bertanggung jawab. Namun kepala desa itu tak muncul seharian. Rumahnya terkunci, lampu depan tak menyala. Seolah-olah rumah itu ditinggalkan begitu saja. Sore harinya, Pak Suryono sebenarnya sedang bersembunyi di ruang bawah tanah kecil yang dulu digunakan sebagai gudang penyimpanan. Ia ketakutan. Suara-suara aneh datang setiap malam, panggilan lirih, bisikan kasar, dan dentingan logam seperti gamelan yang tidak selesai dimainkan. Ia tak tidur 2 hari. Matanya cekung, pikirannya kacau. Ia tahu waktunya semakin sempit, maka malam itu ia nekat pergi ke tempat paling tua di desa. Batu Petir, lokasi yang dipercaya warga sebagai pusat kekuatan gaib yang menjaga desa sejak zaman dulu. Batu Petir terletak di tengah hutan, di sebuah bukit kecil yang sunyi. Tak ada yang berani ke sana sembarangan. Tapi Pak Suryono sudah kehabisan pilihan. Ia membawa sesajen seadanya, kemenyan, bunga, dan nasi putih. Tangannya gemetar saat menyalakan dupa. Ia bersimpuh di depan batu besar itu, menunduk dan berbicara lirih. Saya minta maaf. Saya salah. Ampuni saya. Saya tak tahu kekuatannya sebesar ini. Namun malam itu, hutan tidak menjawab dengan keheningan. Dari balik pepohonan terdengar langkah kaki. Pelan, teratur. Lalu suara gesekan kayu seperti tongkat menghantam tanah. Pak Suryono menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi udara di sekelilingnya berubah dingin. Angin tak bergerak, tapi tubuhnya menggigil.
Ia menoleh ke arah batu. Di permukaannya, samar-samar muncul bayangan sosok berjubah lusuh, berdiri membelakanginya. Suara berat menggema di kepalanya, bukan lewat telinga. Kau bakar penjaga tanah ini. Kau ganggu ketenangan yang telah dijaga selama puluhan tahun. Pak, Suryono mencoba berteriak tapi mulutnya membeku. Ia ingin lari tapi kakinya berat seperti ditarik ke dalam tanah. Bayangan itu perlahan bergerak mendekat, meski tak menginjak tanah. Wajahnya tak jelas namun sorot matanya seperti bara api. Kau tidak akan tenang sampai tanah ini menelan dosamu. Tiba-tiba suara gamelan terdengar dari segala arah. Dentingan, logam bercampur dengan teriakan orang-orang yang telah mati. Tiran, sotek, bahkan suara tangisan Mbah Samin yang dulu mengantar jenazah warga dengan sabar. Semua terdengar seperti dikumpulkan dan dilemparkan kembali ke telinga Pak Suryono. Ia jatuh tersungkur, pingsan di tempat itu. Keesokan paginya, seorang petani menemukan Pak Suryono tergolek di dekat batu petir, dengan mata terbuka tapi kosong. Ia masih hidup, tapi tak merespons apapun. Dibawa pulang ke rumah, ia hanya diam menatap langit-langit, bibirnya komat kamit tanpa suara. Warga yang melihat langsung merasa ngeri. Tak ada yang berani mendekat, bahkan keluarganya sendiri memutuskan membawa Pak Suryono ke rumah tua di belakang balai desa untuk diasingkan sementara. Namun sejak saat itu, kejadian aneh mulai meningkat. Kabut hitam turun hampir setiap malam. Bukan kabut biasa, karena ia muncul meski udara panas dan langit cerah. Kabut itu membawa bau menyengat seperti kemenyan basi. Beberapa warga yang nekat keluar malam mengaku mendengar suara perempuan menangis, kadang suara anak kecil memanggil nama kepala desa. Pak Sur, Yo, No. 3 malam berturut-turut, rumah-rumah warga mendadak diketuk dari luar. Ketika dibuka, tak ada siapapun. Tapi daun pintu mereka dipenuhi bekas jari panjang seperti tangan arang. Anak-anak kecil mendadak demam dan menyebut nama Mbah Samin dalam tidur mereka. Beberapa bahkan menggambar sosok pria tua bertongkat dengan latar api di belakangnya. Warga mulai menyadari bahwa kemarahan yang bangkit belum reda, bahwa apa yang terjadi bukan hanya soal politik desa, tapi sudah menjadi persoalan pelanggaran terhadap kehormatan penjaga tanah mereka sendiri. Malam keempat, suara dentingan muncul lagi. Kali ini lebih keras, seperti berasal dari tengah-tengah desa. Beberapa orang keluar rumah dan menyaksikan sendiri. Kabut bergerak seperti hidup, berputar mengelilingi balai desa. Suara-suara tak jelas bergema di dalamnya, dan nama Pak Suryono disebut terus-menerus. Beberapa orang mencoba menenangkan warga, menyuruh mereka kembali masuk rumah dan tidak panik. Tapi ketakutan sudah menyebar. Kini semua menanti apa yang akan terjadi berikutnya. Mereka tahu bahwa sesuatu belum selesai, dan selama dosa lama belum ditebus, Desa Sukamaju tidak akan kembali tenang. Hari pemilihan yang dinanti akhirnya tiba. Sejak subuh, Desa Sukamaju tampak aneh. Awan gelap menggantung meski ramalan cuaca mengatakan hari itu cerah. Angin berembus pelan namun dinginnya menembus kulit. Beberapa warga membuka jendela rumah, memandangi suasana luar yang tak seperti biasanya. TPS sudah disiapkan di halaman balai desa. Tenda kotak suara, hingga panitia telah siap sejak malam sebelumnya. Tapi tak ada antrean warga seperti pemilu sebelumnya. Warga memilih berdiam di rumah menghindari keramaian. Mereka merasa takut seakan ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Pak Suryono memaksakan pelaksanaan pilkades. Ia mengirim beberapa aparat desa untuk mengetuk rumah warga, memaksa mereka hadir ke TPS. Tapi warga menolak. Beberapa bahkan menyuruh keluarganya mengunci pintu dari dalam. Rasa hormat pada pemimpin desa itu telah berubah menjadi rasa waspada. Laksanakan sesuai jadwal. Kalau tak ada yang milih pun, tetap lanjutkan. Perintah Pak Suryono dengan suara keras. Sekitar pukul 9 pagi, 5 orang panitia mencoba membuka kotak suara untuk memulai proses. Namun sebelum sempat memasukkan surat suara, dari dalam kotak muncul asap tebal. Api menyembur tiba-tiba, membakar kertas suara dalam hitungan detik. Panitia panik. 1 orang terluka karena mencoba menyelamatkan kotak yang terbakar. Dalam waktu singkat, semua kotak suara ikut terbakar. Tak ada yang tahu dari mana api itu
muncul. Tak ada kabel listrik di dekatnya, tak ada korek api, dan cuaca tidak terlalu panas. Api seolah muncul dari udara kosong. Pak Suryono marah besar. Ia menuduh sabotase, tapi tak ada yang menjawab. Panitia bingung, warga ketakutan, dan para aparat desa memilih menjauh. Tak ada yang ingin terlibat lebih dalam. Tepat tengah hari, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini sangat jelas seakan dimainkan di sekitar balai desa. Suara itu membuat semua orang yang masih berada di sana diam membatu. Tidak lama kemudian, langit yang semula mendung berubah gelap total. Seperti malam hari meski matahari masih di atas kepala. Suara lonceng tua berdentang, bukan dari menara, masjid, tapi dari arah hutan yang pernah menjadi tempat tinggal Mbah Samin. Tanpa peringatan, angin besar datang menyapu halaman balai desa. Tenda-tenda beterbangan, beberapa kursi roboh, semua panitia lari menyelamatkan diri. Pak Suryono berdiri, di tengah lapangan menatap sekitar dengan wajah kebingungan dan ketakutan. Dari arah selatan perlahan muncul sosok berjalan. Ia tidak berlari tapi langkahnya mantap. Tubuhnya dibalut jubah panjang. Tongkat kayu ada di tangannya. Wajahnya jelas dikenali oleh semua yang hadir. Meski tubuhnya terlihat renta, matanya tajam. Mbah Samin muncul di hadapan mereka. Suasana menjadi hening. Tak ada satupun suara dari mulut orang-orang. Beberapa jatuh terduduk, yang lain menangis. Bahkan aparat desa yang membawa pentungan hanya bisa membeku. Mbah Samin berdiri di tengah lapangan, tepat di depan Pak Suryono. Ia tidak bicara, hanya menatap lurus ke arah laki-laki yang pernah memerintahkan pembakaran rumahnya. Pak Suryono mencoba bicara, tapi mulutnya kaku. Ia melangkah mundur, tapi tubuhnya terasa berat. Seperti ada tangan-tangan yang menarik kakinya ke tanah. Dari balik pepohonan, muncul bayangan-bayangan hitam. Orang-orang yang dulu menyerang Mbah Samin, kini berdiri diam di sekeliling lapangan. Dalam hitungan detik, langit memekik seperti suara logam diseret. Kilatan cahaya muncul dari atas, bukan petir, tapi seperti semburan cahaya putih yang membelah langit. Tubuh Pak Suryono tersentak. Api menyala di sekelilingnya. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh suara dentingan gamelan yang semakin keras. Dalam waktu singkat, tubuhnya terbakar. Api muncul dari dalam, bukan dari luar. Ia terbakar di tengah lapangan, di hadapan semua warga. Tak ada yang berani menolong. Mereka hanya bisa menyaksikan, menyimpan rasa ngeri di dada masing-masing. Setelah tubuh Pak Suryono hangus, angin berhenti. Langit perlahan kembali cerah. Bayangan-bayangan hitam menghilang, gamelan terhenti. Mbah Samin tidak lagi terlihat. Beberapa jam kemudian, kepala dusun mendeklarasikan bahwa pemilihan tidak bisa dilanjutkan. Setelah musyawarah darurat, warga sepakat menunjuk seorang tokoh netral, Pak Raji, untuk menjadi penjabat kepala desa sementara hingga pemilihan ulang yang lebih adil bisa dilaksanakan. Malam itu, desa kembali sunyi. Namun bukan karena teror, melainkan karena kelegaan. Tak ada lagi tekanan, tak ada ketakutan. Warga mulai berkumpul kembali, saling berbicara tanpa rasa curiga. 3 hari setelah kejadian itu, warga gotong royong membangun makam baru di pinggir hutan, tepat di bekas rumah Mbah Samin. Di sana ditemukan tongkat kayu, pecahan kendi, dan kain lusuh miliknya yang tak hangus dalam kebakaran. Makam itu dibuat dengan batu besar, menghadap timur. Setiap malam Jumat, warga mulai menyalakan lilin dan berdoa di sana. Bukan menyembah, tapi sebagai bentuk penghormatan pada orang yang selama ini menjaga mereka tanpa pamrih. Seiring berjalannya waktu, desa Sukamaju kembali hidup. Pasar buka kembali, anak-anak bermain tanpa ketakutan, dan warga bekerja di ladang dengan tenang. Tapi semua tahu kejadian itu akan selalu menjadi pelajaran. Di desa itu, kesaktian dan kebaikan bukan untuk dipolitisasi, dan jika keadilan tak ditegakkan oleh manusia, maka alam akan menuntutnya sendiri.